Selamat siang Bu, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Perkenalkan Bu, nama saya Franky Polres Samuel Pasaribu, NPM 2203100075, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Randy Sinurat, NPM 22031181. Nama saya Armadi Rendito, NPM 22010018. Perkenalkan, nama saya Jiri Serait, NPM 29. Latar belakang: hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan aturan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan dijalankan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat normal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Pengakuan hak akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 3. Barang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan 4. Ketetapan MPR. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, juga Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengambilan hak asasi manusia dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesusahan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perlakuan tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Negara Indonesia tahun 1945 merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah seharusnya melaksanakan kehendak rakyat, termasuk menjamin perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak yang diatur dalam konstitusi. Sebagai negara hukum, Indonesia saat ini sedang dihadapkan kepada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seperti dua kutub yang saling terpisah, tidak saling melekat. Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri ini, adalah sesuatu barang yang mahal. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang didapat manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan alam semesta beserta isinya. 1. Manfaat penelitian. Setelah penelitian ini penulis lakukan atau penulis berhasil beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literatur atau khususnya di bidang hukum tata negara. 2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi dan lembaga terkait dalam hak asasi bidang hukum, sehingga pemerintah lebih mengutamakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap penegakan hak asasi manusia dalam bidang hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut. 1. Penelitian. Tiga penelitian yang dibaca dalam penulisan makalah ini adalah penelitian hukum normatif, yang dimaksud adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bab Dan, 2. dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 2. Pembahasan 1. Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. HAM tidak lagi dipandang sekedar sebagai perwujudan paham individualisme atau liberalisme. HAM lebih dipahami secara humanitis sebagai hak-hak intern dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam penegakan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dalam upaya sebagai berikut. Pertama, Indonesia menyambut balik kerjasama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia. Yang kedua, komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2000 sampai 2004. Yang ketiga, pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menjadi titik berat adalah hal-hal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut. Pertama, hak untuk hidup. Kedua, hak berkeluarga. Ketiga, hak memperoleh keadilan. 4, hak atas kebebasan pribadi. 5, hak kebebasan pribadi. Ke-6, hak atas rasa aman. Ke-7, hak atas kesejahteraan. 8, hak turut serta dalam pemerintahan. 9, hak wanita. Dan ke-10, hak anak. Hal tersebut adalah sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak main-main dalam penegakan HAM. Kedua, upaya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus senantiasa berdampingan dengan kewajiban asasi manusia. Keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban hak asasi manusia adalah kewajiban dasar yang pokok yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal 28J jelas bahwa di samping hak asasi manusia juga setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, yang mengandung arti bahwa setiap orang wajib memenuhi kewajiban aslinya, karena setiap asasi manusia melekat kewajiban asasi. Yang ketiga, istilah-istilah yang berkenaan dengan HAM di Indonesia. Yang pertama, Human Rights HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan universal karena hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, budaya, agama, keyakinan, atau spiritualitasnya. Yang kedua, Fundamental Right Instrument HAM Internasional menggunakan terminologi HAM atau kebebasan HAM fundamental dan kebebasan fundamental secara bergantian. Dengan demikian, praktis istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama. Sekalipun dalam kajian akademis, beberapa istilah tersebut mempunyai arti spesifik. Yang ketiga, Basic Right adalah penamaan HAM berdasarkan dua kriteria. Pertama adalah kriteria mengenai apa yang paling penting bagi manusia, dan kriteria lain adalah mengenai HAM pokok mana secara strategis diperlukan agar HAM yang lain juga dapat dilindungi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Joito. 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia dapat dibagikan menjadi 3, yaitu 1. Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dan upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau setiap negara Indonesia dan Indonesia. Komitmen pemerintah Indonesia dan wujud penegakan HAM. 3. Pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 2. Upaya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubung dengan kelangsungan hidup.
3. Istilah-istilah yang berkenaan dalam hak asasi manusia dibagi menjadi 3, yaitu Human Right HAM, Fundamental Right Instrument HAM, Basic Right HAM. Sekian Bu dari hasil presentasi kami, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.